Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini Klik Cinema TV akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Sultan. Film India yang dirilis pada tahun 2021 ini mengisahkan tentang seorang bayi yang diasuh oleh ratusan preman. Ketika dewasa, ia berusaha mengembalikan pola hidup para preman yang telah bertahun-tahun hidup dalam kekerasan. Penasaran dengan kisahnya? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita kupas. Film dimulai dengan memperlihatkan beberapa orang yang tengah berkumpul untuk makan malam bersama. Mereka ternyata adalah kelompok preman yang sangat ditakuti di wilayah tersebut. Kelompok preman itu dipimpin oleh Setupati. Nah, ini orangnya. Di sana terlihat istri Setupati yang tengah mengandung sudah tak sudi melihat kehidupan suaminya yang tak segan-segannya menghabisi nyawa orang lain. Ia lalu meminta suaminya untuk meninggalkan pekerjaannya karena ia ingin hidup anaknya kelak jauh dari kekerasan. Singkat cerita, ketika sedang tidur, sekelompok orang datang menyelinap masuk. Mereka membawa bensin dan hendak membakar semua orang yang ada di rumah tersebut. Di sisi lain, istri Setupati sedang kesakitan karena akan melahirkan. Beberapa preman yang mengetahui ada indikasinya penyerangan, mereka pun terbangun dan pertempuran pun dimulai. Untung saja mereka mampu mengalahkan musuh tersebut. Dan di saat itu istrinya pun melahirkan seorang bayi laki-laki. Namun sayangnya, istri Setupati meninggal sesaat setelah melahirkan bayi tersebut. Bayi mungil itu lalu diberi nama Sultan. Sultan menjadi kebanggaan dan sangat disayangi oleh seluruh anggota preman. Ia lalu diasuh dan dibesarkan mereka dan menjadikannya sebagai saudara atau adik bungsu dari kelompok preman itu. Lanjut cerita, kepala desa dari Kanimor wilayah Salim datang mencari Setupati. Mereka siap membayar Setupati asalkan Setupati mau membunuh orang yang bernama Jaya Selan. Jaya Selan adalah salah satu ketua preman yang sangat bengis. Selama 4 tahun lamanya, ia melarang penduduk desa untuk bertani. Ketika para petani menggarap lahannya, mereka disiksa bahkan dibunuh serta membakar lahan para petani tersebut. Karena situasi yang kian memburuk, para petani memilih untuk meninggalkan desa mereka. Mendengar cerita itu, Setupati berjanji akan membunuh Jaya Selan. Namun, ia tak ingin mengambil upah yang dibawa oleh kepala desa. Dan sebagai imbalannya, ia cukup diberi segenggam padi. Hal ini ia lakukan karena ingin menebus dosa yang selama ini ia perbuat. Tiba di suatu kesempatan, setelah 2 tahun bekerja di Mumbai sebagai ahli robot, Sultan kembali ke tempat di mana ia dibesarkan. Di sana ia disambut dalam kemeriahan oleh para preman yang telah menganggapnya sebagai saudara sendiri. Ia lalu mengatakan bahwa dalam waktu dekat ia akan pergi ke Jepang untuk membangun perusahaan robot. Tak lama kemudian datanglah beberapa orang yang membawa pizza dengan senjata dan menembaki Setupati dan beberapa preman lainnya, sedangkan penyerangnya berhasil kabur. Mereka yang terluka dibawa ke rumah sakit. Di sana terlihat seorang ibu yang anaknya terluka menangis sambil bersujud di hadapan Sultan. Sang ibu merasa anaknya selama ini hidup dalam kekerasan bersama Setupati. Ia menganggap bahwa Setupati hanya mementingkan keselamatan Sultan daripada keselamatan anak orang lain. Setelah peristiwa tragis itu, Sultan sangat marah pada ayahnya. Ia bahkan hendak pergi dari rumah tersebut. Apalagi teringat ucapan seorang ibu di rumah sakit yang mengutuk perilaku ayahnya.
Ia bahkan merasa dosa yang dilakukan ayahnya akan terus menghantui dirinya selamanya. Dan merasa sangat berdosa ketika hidup dan pendidikan yang selama ini ia terima dari uang hasil pertumpahan darah. Ia lalu memohon pada ayahnya untuk berhenti melakukan kekerasan dan meminta seluruh preman dipulangkan ke rumah mereka masing-masing agar mereka kembali hidup dengan damai. మీకు దండం పెడతాను ఇలాంటివి చాలు. Namun ayahnya tak mau karena para preman yang ada di rumahnya sudah dianggap sebagai keluarga. Karena permintaannya tak dikabulkan ayahnya, ia lalu mengancam untuk pergi dari rumah tersebut. Satupati tak melarangnya, tapi satu permintaannya sebagai ayah, bahwa suatu saat nanti Sultan harus pulang, dan ketika para preman berada dalam masalah, ia harus berada di samping mereka. అండగా నువ్వు నిలబడు. Singkat cerita, keesokan harinya ketika sedang tidur, Sultan dibangunkan oleh Mansur dengan wajah sedih tanpa kata. ఏంటి మావయ్య? Ternyata ayah Sultan sudah tak bernyawa. Duka meliputi seluruh kelompok preman itu, terlebih Sultan itu sendiri. Lanjut cerita, menurut informasi yang didapat bahwa penyerang yang berpura-pura mengantar pisah di malam itu ternyata polisi. Mereka diperintahkan oleh komisaris baru bernama Manikavel. Satupati memang menjadi target utama, dan ada 10 orang anak buah Satupati menjadi target selanjutnya, termasuk Mansur. యాదగిరి, కాశీ, మన్సూర్. Singkat cerita, Sultan lalu menemui komisaris Manikavel. Di sana, ia meminta kesempatan untuk mengubah para preman kembali ke jalan yang benar. Ia sangat yakin mampu mengubah otak para preman karena ia dibesarkan oleh mereka. Komisaris menyetujuinya, namun waktu diberikan hanya dalam 6 bulan saja. Dan selama itu tidak ada boleh kekerasan yang diadukan ke kantor polisi manapun. Dan ketika kesepakatan ini dilanggar, maka para preman tersebut akan dibunuh. Lanjut cerita, setelah 3 hari kematian Satupati, kepala desa yang sebelumnya meminta bantuan Satupati menelpon. Karena kondisi di desa mereka kian hari kian mengkhawatirkan. Banyak petani telah terbunuh akibat kebengisan Jayaselan. Mansur yang untuk sementara menggantikan posisi Setupati hendak mengutus beberapa orang ke desa yang dimaksud. Namun niatnya ditentang oleh Kasih yang berambisi menjadi pemimpin, dan di saat itu terjadilah pertikaian. Mengetahui para saudaranya sedang tak bersahabat, Sultan lalu memarahi mereka. Ia lalu mengancam tak akan mengenal mereka dan tak akan menganggap mereka sebagai keluarga jika mereka melakukan kekerasan lagi. Di balik amarahnya, ia ternyata sangat menyayangi mereka. Karena ia sadar ia telah dibesarkan oleh mereka dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, akhirnya ia membatalkan rencananya ke Jepang. Di sisi lain, untuk menepati janji Setupati sebelum meninggal, Mansur tetap ingin mengirimkan beberapa preman ke desa untuk membunuh Jayaselan secara diam-diam. Namun niat mereka diketahui oleh Sultan ketika mereka hendak pergi. Dan salah satu preman bernama Ota beralasan pergi ke desa untuk melihat calon istrinya. Sultan tentunya tak percaya dengan alasan itu. Dan ketika itu ia menemukan ide untuk membawa para preman meninggalkan kota untuk sementara waktu. Sultan kemudian membawa preman menuju ke desa. Sesampainya di sana, Mansur bersama kepala desa menyembunyikan tujuan mereka yang sebenarnya dari Sultan. Dan anak kepala desa disiasati untuk menjadi calon istrinya Ota. Di saat sedang berbincang-bincang, datanglah seorang gadis cantik nan mempesona bernama Rukmani. Ia membawa minuman untuk para preman itu. Ya, si gadis itu adalah anak dari kepala desa yang disetting untuk mengelabui Sultan. Melihat kecantikan dan kepolosan gadis itu, Sultan pun terpesona. బాసు పిల్లొచ్చింది చూడు. Namun Ota menolak gadis itu. పిల్ల నాకు నచ్చలేదు. రేయ్, చెత్త కూతురు అందగా లేకపోతే ఎలా ఒప్పుకోరు? ఆ పిల్ల నాకు నచ్చలేదు. Karena tak tahu apa-apa, Sultan begitu bahagia karena Ota telah menolak gadis cantik itu. Kini justru Sultanlah yang menyatakan cintanya dan siap menikahi gadis itu. Semua orang yang mendengarnya pun kaget. Namun perasaan dan cinta Sultan bertepuk sebelah tangan.
karena gadis itu menolak lamaran Sultan. Singkat cerita, setelah lamarannya ditolak, Mansur lalu meminta Sultan untuk kembali ke Chennai. Namun Sultan tak mau dan akan tetap tinggal di desa itu sampai si gadis menerima cintanya. అది 6 నెలలైనా సరే అందరం ఈ ఊళ్ళోనే ఉంటున్నాం. Segala upaya dilakukan Sultan untuk mengambil hati gadis itu. Namun Rukmani tak pernah sedikit pun tersentuh. Ia bahkan acuh tak acuh terhadap Sultan. Ternyata Rukmani memang sangat mencintai desa mereka dan siap melakukan apa saja untuk mempertahankannya. Di sisi lain, para petani bahkan mengungsi malam-malam ke tempat lain karena mereka tidak bisa tahan hidup dalam kesengsaraan. Singkat cerita, Rukmani berbicara dengan Sultan. Ia menceritakan kondisi desa mereka. Desa yang sebelumnya seperti surga hijau, kini hanyalah tanah gersang. Ia pun bersumpah ketika seorang pria dapat mengembalikan kondisi mereka seperti sedia kala, maka ia akan menikahi pria itu. Dan hasil panennya akan disajikan dalam pernikahannya nanti. Sultan yang kebingungan coba memahami maksud yang disampaikan oleh Rukmani. Rukmani lalu melarang Sultan mendekati dirinya, apalagi menyatakan cintanya. Karena hati dan cintanya hanyalah untuk masyarakat yang ada di desa itu. అంటే వాళ్ళకి వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళ విలువేం తెలుస్తుంది. Tak lama kemudian salah seorang pegawai pemerintah datang menginformasikan bahwa tanah di desa ini memiliki kandungan besi yang sangat banyak. Oleh karena itu para mafia yang bekerja sama dengan Jaya Selan bersikukuh untuk merebut tanah ini. Mereka bahkan membakar lahan pertanian para petani dan merekayasa kepada pemerintah bahwa tanah di desa ini memang tandus dan sangat cocok untuk lokasi penambangan besi. Pegawai pemerintahan itu menyarankan agar pertanian dihidupkan lagi untuk membuktikan laporan para mafia tersebut salah. ఒక రైతు బిడ్డనే అందుకే మనసు చంపుకోలేక చెప్తున్నాను. Ibu-ibu yang telah kehilangan suami dan anak-anak bahkan juga tanah mereka menyalahkan Sultan dan menganggap Sultan sebagai penghalang. Sultan hanya terdiam dan merasa bersalah melihat semua orang menyalahkan dirinya, termasuk Rukmani, wanita yang ia kagumi selama ini. Singkat cerita, ketika di pasar, Mansur serta beberapa preman mempunyai kesempatan untuk membunuh Jaya Selan. Namun sekali lagi digagalkan oleh Sultan. Sultan yang marah lalu menampar salah satu preman tersebut. Ia lalu meminta para preman meninggalkan desa ini. Namun Mansur menjelaskan bahwa ini semua sebagai pemenuhan janji ayahnya. Tapi Sultan tak peduli. Ia bahkan bersumpah bahwa ketika ia masih hidup, tak ada seorang pun dari kelompoknya melakukan kekerasan. Tak lama kemudian, beberapa warga datang dan mengadu sambil menangis di hadapan Sultan. Ternyata Jaya Selan tengah menyiksa para penduduk di desa itu. Baik orang tua, anak-anak, Rukmani maupun kepala desa disiksanya. Ia meminta para penduduk secara jujur mengakui siapa yang menyewa orang untuk membunuhnya. Dan sejak saat itu nyawa penduduk di desa itu satu persatu lenyap di mangsa Jaya Selan. Melihat kondisi desa yang semakin tak terkendalikan, beberapa warga datang dan memohon pada Sultan untuk segera mengambil tindakan. Mansur yang tak tega melihat itu meminta pada Sultan hanya kali ini saja mengizinkan dirinya untuk membunuh Jaya Selan dan selanjutnya ia akan tunduk dan patuh terhadap perintah Sultan. Di saat itu Sultan sangat dilema, akankah ia memenuhi permintaan Mansur ataukah ia tetap menepati janjinya dengan kepala komisaris. Tak lama setelah itu ia datang menghampiri para penduduk. Di sana ia melihat Jaya Selan sedang menyiksa para penduduk. Orang tua diikat dan dicambuki. Melihat kejadian itu Sultan semakin dilema. Dan Jaya Selan tak peduli dengan kedatangan Sultan. Ia meminta Sultan untuk pergi dan tak ikut campur urusannya. Tak lama kemudian anggota premannya Sultan mendatangi tempat kejadian. Mansur yang melihat hal itu semakin tak tahan. Mereka kali ini ingin menyerang dan membunuh Jaya Selan. Namun Sultan lagi-lagi menghalanginya. Dan kali ini Sultan sendiri yang akan menantang Jaya Selan. Dan pertempuran pun dimulai. Dalam satu dua gerakan Sultan berhasil mengalahkan Jaya Selan. Ya, namanya juga Sultan. Apalagi ia diasuh dan dibesarkan oleh para preman. Melihat Jaya Selan tak berdaya, anak buahnya maju dan mengepung Sultan.
Mansur yang tak tega melihat Sultan sendirian ingin membantunya. Namun Sultan menyuruh mereka mundur dan tak boleh melakukan kekerasan. Ia lalu melayani anak buah Jayasilan dan menghabisi mereka semua. Tak lupa pula ia menghabisi Jayasilan sampai terluka parah. Penduduk yang melihat kejadian tersebut bersorak gembira dan menganggap Sultan sebagai dewa penyelamat. Di tengah kebahagiaan, salah satu penduduk di kota mereka menelpon Sultan. Ia mengabari bahwa polisi sedang melakukan operasi di kota mereka dan para preman yang ada di sana telah dibunuh. Ia mengharapkan Sultan dan para preman untuk sementara waktu tak boleh kembali ke kota mereka. Agar para preman tak kembali ke kota, ia mensiasati sebuah rencana untuk menjadikan para preman sebagai petani. Dan kini para preman menjalani hari-hari hidup mereka dengan bertani. Profesi yang belum pernah mereka jalani dan terasa sangat berat bagi mereka. Di sisi lain, Jayasilan yang sedang terbaring sakit, ia dijenguk oleh seorang pengusaha. Pria itu ternyata antek-antek yang ingin menguasai tanah di desa tersebut. Mendengar apa yang diceritakan oleh Jayasilan, pria itu bergegas ke desa bertemu dengan Sultan dan mengajaknya untuk bekerja sama. మ్యాటర్స్ వందేంటి వెయ్యి తలలు కూడా ఈ ఊరు నీకు ఏమిచ్చుంటుంది Tapi Sultan tak mau dan pria itu pergi dengan dendam membara. 100 మంది ముందు వాడున్నాడు వాడి తల నరకాలి తోక నరకూడదు. Marah karena usahanya tak membuahkan hasil, si pria mafia tadi lalu menyewa orang untuk membunuh Sultan dan para premannya. Namun kali ini Sultan ingin menghadapinya sendiri dan tak melibatkan para preman dalam kasus ini. Perkelahian pun terjadi dalam diam. Singkat cerita, karena kasus pemukulan seorang pemuda desa, Sultan mengusir Michael dari desa tersebut. Tetapi setelah itu Sultan meminta maaf. Ternyata Michael tak bersalah. Ia hanya ingin membela kehormatan seorang wanita dari perilaku pemuda tadi. Tapi salah satu preman memprovokasi Michael dan Michael mulai membenci Sultan. పెద్ద తర్వాత ఈ గ్యాంగ్కి ఎక్కువగా ఉండకూడదు మైక్. Pada suatu kesempatan, kabar gembira mulai dirasakan para petani dan para preman. Usaha bertani yang telah mereka kerjakan selama ini tak sia-sia. Kini ladang terlihat hijau kembali dan memberi pengharapan hidup yang baru. Rukmani yang awalnya bersikap cuek pada Sultan kini mulai mengaguminya. Terlihat benih-benih cinta mulai tumbuh dalam hatinya. Ia bahkan bersedia dinikahi Sultan. Namun dengan syarat Sultan harus tinggal di desa itu. Sultan yang sedari awal menaruh perhatian pada Rukmani tak perlu berpikir dua kali untuk menikahinya. పూర్తయిపోగానే పెళ్లి ముహూర్తం పెట్టుకున్నాం. Karena mega proyek terancam batal, maka Menteri Perdagangan India merencanakan untuk membumi hanguskan lahan di desa itu. 10 రోజులు వాయిదా వేస్తాను నడుతోంది. ఇప్పుడు గానీ మన మధ్యలో తలదూరిస్తే Untuk menjadikan tanah memiliki kepemilikan yang sah di mata hukum, Sultan lalu membelinya dan mengurus sertifikat tanah di kota. Keinginannya menjadikan preman sebagai petani dan mengembalikan pola hidup para preman disambut baik oleh Mansur. Saat perjalanan pulang, Sultan diserang oleh orang yang tak dikenal. Dan Mansur mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Sultan. Dan seketika itu Mansur pun meninggal. Semua orang yang melihat Mansur meninggal dunia sangat berduka. Dan kemarahan mereka mulai bangkit. Mereka ingin pergi untuk membalas dendam kematian Mansur. Namun Sultan menghalangnya. Di saat itu Michael memberi pilihan kepada Sultan. Siapa yang kalah bertarung harus mengikuti perintah yang menang. Sultan merasa sangat sedih harus bertarung melawan Michael, orang yang telah membesarkannya. Namun ia harus meladeni tantangan Michael. Ia terlihat berpura-pura kalah. Namun karena cintanya pada para preman, ia bangkit lalu mengalahkan Michael. Namun kemenangan itu tak membuatnya bahagia. Ia mulai dibenci oleh para preman
serta tak mengizinkan dirinya untuk mengikuti upacara kematian Mansur. Ditambah lagi satu persatu saudaranya memilih pergi meninggalkannya ke kota asal mereka. Rukmani yang melihat kesedihan Sultan mencoba untuk menghiburnya. Namun itu tak cukup bagi Sultan karena niat baiknya kini hancur berantakan. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh para mafia dan Jayaselan. Para penduduk yang mendengar itu meminta Sultan meninggalkan desa mereka. Mereka tak ingin Sultan meninggal hanya untuk mempertahankan desa mereka. Kepala desa juga meminta Sultan membawa anaknya Rukmani pergi dari tempat itu. Dan para penduduk sudah pasrah apa yang akan terjadi. Namun di saat itu Sultan tak mau pergi. Ia berjanji bahwa untuk melindungi desa dan pemenuhan janji ayahnya, ia harus merelakan nyawanya sekalipun. Ia pun meminta anak-anak dan orang tua mengungsi terlebih dahulu sebelum terjadinya pertempuran. Rukmani juga ikut mengungsi walaupun sangat berat hatinya meninggalkan desa terutama Sultan. Dan tibalah kesempatan para mafia datang ke desa itu. Di sana sudah ada Sultan dan beberapa penduduk laki-laki. Dan pertempuran pun dimulai. Karena banyaknya pasukan dari para mafia, penduduk desa terbunuh dan Sultan juga terluka. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia harus melawan mereka. Terlihat Rukmani pun sudah mereka tawan. Dan hal tak terduga pun terjadi. Di saat itu para preman pimpinan Jayaselan tiba di lokasi pertempuran. Sultan yang tengah terluka parah seolah merasa hidupnya akan berakhir. Namun tiba-tiba datanglah pasukan para preman miliknya. Para preman meminta maaf dan sangat menyesal akan sikap mereka yang telah meninggalkan Sultan. Mereka berjanji akan berdiri di samping Sultan walaupun nyawa mereka menjadi taruhan. Dan pertempuran pun dimulai. Tak butuh waktu lama mereka berhasil mengalahkan Jayaselan dan para premannya. Terlihat desa yang mereka pertahankan kini kembali aman. Dan hasil panen berlimpah ruah. Serta para preman yang dahulunya hidup dalam kekerasan kini menekuni hidup baru sebagai seorang petani. Dan filmnya pun berakhir. Oke, sekian saja alur cerita film Sultan. Mohon dukungan teman-teman untuk like dan subscribe serta tinggalkan komentarnya di kolom komentar. Dan jika cara penyampaian saya kurang menarik, tolong dimaklumi. Nantikan juga alur cerita film dari kami selanjutnya. Oke, sekian saja dan terima kasih.